Halo semua, saya Jekan Tama. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah kalkulus lanjut tentang fungsi implisit. Seperti yang kita tahu, fungsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi eksplisit, yang kedua adalah fungsi implisit. Fungsi eksplisit ini biasanya sudah kita temui ya di SMP dan SMA, karena sebagian besar fungsi-fungsi yang kita temukan di SMP dan SMA itu adalah fungsi eksplisit. Fungsi eksplisit itu adalah fungsi yang berbentuk y sama dengan fx. Kenapa disebut eksplisit? Karena y dinyatakan secara eksplisit di x. Contoh fungsinya bisa kita lihat di sini, y sama dengan 2x kurang 2. Nah, fungsi eksplisit ini dapat kita lihat dengan mudah, di mana di satu ruas itu tidak diisi oleh dua variabel yang berbeda. Jadi di sini di ruas kiri hanya ada y, sedangkan di ruas kanan ada x. Sedangkan fungsi implisit ini fungsi yang tidak bisa dibentuk ataupun sulit dibentuk menjadi y sama dengan fx. Nah, biasanya fungsi implisit ini berbentuk fx, y sama dengan 0. Contoh fungsi implisit bisa kita lihat di sini, x kuadrat y tambah y kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Kita lihat di sini kan di satu ruas terdapat dua variabel yang berbeda, ada x dan y di satu ruas. Maka fungsi ini termasuk fungsi implisit. Bagaimana cara menurunkan fungsi implisit? Di sini ada beberapa langkah untuk menurunkan fungsi implisit. Yang pertama, kedua ruas diturunkan terhadap x, lalu gunakan sifat-sifat turunan, dan setiap menurunkan variabel y terhadap x selalu dikalikan dy per dx. Untuk memahami lebih lanjut, kita masuk ke satu soalnya. Di sini diberikan fungsi x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini adalah fungsi implisit karena terdapat dua variabel di satu ruas yang sama. Langkah pertama tadi kita turunkan kedua ruas terhadap x, maka menjadi seperti ini. Turunan 0 itu 0, tetap 0. Turunan x kuadrat itu 2x. Nah, untuk y kuadrat di sini kita menggunakan aturan rantai, yang dimana y kuadrat ini diturunkan dahulu terhadap y menjadi 2y, lalu diturunkan terhadap x menjadi dikali dy per dx. Maka lalu 9 ini diturunkan terhadap x menjadi 0, maka hilang. Maka nanti didapatkan hasil seperti ini, 2x tambah 2y dikali dy per dx sama dengan 0. Lalu 2x yang dipindahkan ke ruas kanan menjadi 2y dikali dy per dx sama dengan min 2x. Nah, untuk turunan implisit ini diusahakan hasil akhirnya itu dibentuk menjadi persamaan seperti ini, menjadi bentuk dy per dx sama dengan bla 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 bla. Nah, untuk soal ini kita dapat hasil akhir yaitu dy per dx sama dengan min x per y. Mungkin nanti nggak di semua soal ya bisa dibentuk seperti ini, karena ada juga soal yang sulit dibentuk menjadi dy per dx seperti ini. Ini adalah contoh soal kedua. Diberikan fungsi x kuadrat y tambah y kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Seperti tadi, kita turunkan dulu kedua ruas terhadap x. 0 tetap 0. Di sini x kuadrat y nya kita turunkan terhadap x menggunakan rumus u aksen v ditambah u v aksen, di mana x kuadrat adalah u aksennya nanti adalah 2x, sedangkan v nya itu y, dan v aksen adalah dy per dx. Lalu y kuadrat sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan aturan rantai menjadi 2y dikali dy per dx. Nah, nanti dapat hasil seperti ini. Nah, di sini saya memindahkan 2xy ke ruas sebelah kanan, maka dapat hasil nanti seperti ini, x kuadrat dikali dy per dx tambah 2y dikali dy per dx sama dengan min 2xy. Lalu saya menggunakan sifat distribusi, maka dihasilkan persamaan x kuadrat tambah 2y dikali dy per dx sama dengan min 2xy. Lalu kedua ruas saya bagi x kuadrat tambah 2y, maka dihasilkan menjadi seperti ini, dy per dx sama dengan min 2xy per x kuadrat tambah 2y. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya tentang
turunan fungsi implisit. Semoga bermanfaat.